Baik, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore, selamat pagi untuk para penonton sekalian dan rekan terhormat yang sudah bersemangat untuk menonton film dari PSD ini dengan judul Sinyal dan Sistem di Domain Z. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dengan NIM 132211067. Di sini akan menjelaskan terkait perihal sinyal dan sistem di domain Z atau yang sering kita dengar dengan namanya transformasi Z. Oke. Jadi untuk transformasi Z itu sendiri, pertama, eh, transformasi Z ini bisa dikatakan sebuah pemetaan sinyal. Pemetaan sinyal, kita anggap di sini sinyalnya sinyal XN. Sinyal XN ini akan dipetakan ke dalam sebuah bidang kompleks, di mana bidang kompleks ini adalah atau biasa disebut dengan bidang Z. Sehingga pemetaan sinyal dari XN ini akan menghasilkan pemetaan bidang kompleks, yaitu XZ. Lalu untuk detail terkait transformasi Z itu sendiri, biasanya untuk transformasi Z dalam waktu diskrit didefinisikan sebagai persamaan deret berikut. Persamaan deret berikut yang mana sigma dari transformasi dengan pangkatnya minus n atau minus dari bilangan n di waktu itu. Lalu untuk lebih jelasnya, di sini ada satu contoh. Kita lihat ada sinyal berupa XN dengan isinya itu 12301. Di sini terlihat angka 3 yang dicetak tebal, yang mana berarti eh, nilai 3 ini merupakan sebuah T sama dengan 0 atau waktu ketika 0, waktu awal. Nah, hal ini dengan menggunakan persamaan yang tadi kita punya, ditransformasikan ke dalam bidang Z akan menghasilkan seperti ini, di mana untuk satu akan menghasilkan Z biasa dengan waktu mundur 2 akan minus minus 2 menjadi 2 pangkat 2, lalu 2 konstantanya di depan dengan transformasi menjadi Z, dan waktu tundanya 1 minus minus 1 yaitu 2Z pangkat 1, lalu untuk 3 di mana konstantanya 3, dan untuk Z-nya tidak ada. Kenapa? Karena Z pangkat 0. Z pangkat 0 sama dengan 1. Lalu untuk 0 langsung tidak ada karena konstan 0 dikalikan dengan apapun akan menghasilkan 0. Tapi idealnya atau seharusnya di sini ada Z pangkat minus 1. Seperti yang mana untuk angka 1 ini konstanta 1 dan Z pangkat min 2, di mana dia adalah waktu kedua. Oke, sama 2, seperti itu. Itu adalah transformasi dari XN menuju XZ. Selanjutnya, di sini ada sebuah tabel transformasi Z yang biasa digunakan ketika mentransformasikan nilai XN menjadi nilai XZ ataupun sebaliknya, yaitu inversi. Nah, di sini ada beberapa seperti ini, nilainya akan menjadi 1, atau di sini ada UN. UN itu ketika di XZ menjadi 1/1 minus Z inverse, min 1 pangkat min 1, lalu NUN, A pangkat NUN, N kali A pangkat NUN, masing-masing memiliki nilai yang sudah bisa dibilang template atau sebuah hal yang bisa digunakan sebagai tabel untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal dalam transformasi Z ataupun mentransformasikan sinyal ke bentuk bidang kompleks Z. Nah, selanjutnya inversi itu seperti apa sih? Nah, di sini ada dua contoh. Ada inversi secara langsung ataupun memerlukan inversi penurunan parsial terlebih dahulu supaya memudahkan kita dan kita hanya perlu memasukkan nilai hasil parsial tersebut ke dalam tabel ini. Nah, ketika di sini bisa dilihat, kita ke bentuk yang awal dulu, bentuk yang lebih mudah. Di sini ada 2/1 kurang setengah Z pangkat min 1. Ketika kita cocokkan ke dalam tabel, di sini akan terlihat salah satu yang mirip adalah 1/1 kurang Z pangkat min 1, di mana ulangi, 1/1 kurang A Z min 1. Di sini ada A-nya yang menjadi konstanta, sehingga A-nya ini akan kita ubah menjadi A pangkat N. Nah, jadi dari sini kita masukkan kepada nilai ini,
maka akan menghasilkan setengahnya menjadi konstanta di depan, 2 menjadi konstanta juga di depan, 2 kali setengah pangkat N, lalu bentuk template ini akan menjadi UN. Nah, sehingga dihasilkanlah sesuai dengan ini A pangkat N UN. Nah, selanjutnya ada penurunan atau inversi yang lebih lanjut menggunakan pecahan parsial. Nah, dari pecahan parsial ini mengapa kita harus memecah hal ini, XZ ini, menjadi ini. Mengapa? Supaya kita bisa mudah mencocokkannya ke dalam tabel transformasi Z, sehingga didapati sinyal yang dalam bentuk N yang lebih mudah dicerna. Nah, di sini ada bisa dibilang penurunan menggunakan pecahan parsial. Pertama dari hal ini, kita inisiasi menjadi bentuk yang lebih sederhana atau pemfaktoran untuk angka bawahnya menjadi Z pangkat min 1 dan Z min 1 dengan Z min 0,5. Nah, dari hal ini kita pecah menjadi dua dengan bisa dibilang dua konstan atau dua variabel A1 dan A2, lalu dicari masing-masingnya menggunakan pencoretan atau eliminasi, sehingga didapati nanti nilai dua variabelnya 2 dan min 1, lalu dimasukkan ke atasnya ke masing-masing dari pemecahan faktor tadi. Nah, Z min 1 dan Z min 0,5. Ya, A1 memiliki nilai 2 dan A2 memiliki nilai min 1. Sehingga dari kedua hal ini, ketika kita masukkan ke dalam tabel ini, akan didapati bentuk N yang lebih mudah dicerna. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa sifat transformasi Z. Nah, yang pertama ada sifat linear. Sifat linear ini dideskripsikan oleh persamaan berikut, di mana X1N ketika ditransformasikan menjadi Z, menjadi X1Z, sama halnya dengan X2 yang ditransformasikan Z menjadi X2Z. Kedua hal ini, ketika dikalikan oleh sebuah konstanta, lalu ditransformasikan ke dalam bentuk Z, akan tetap sama dengan pengkalian di bentuk Z-nya dengan konstanta tadi. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa transformasi Z bersifat linear. Nah, lalu ada sifat pergeseran waktu dengan persamaan berikut, yang mana jika Xn ini transformasikan ke dalam menjadi Xz, maka untuk Xn yang ditunda sebanyak K, ketika ditransformasikan ke bentuk Z akan menghasilkan X transformasi Z dikalikan penundaan berupa Z pangkat minus K. Minus K ini apa? Yaitu penundaannya seberapa banyak. Misalnya di sini ada Xn minus 2, maka didapati Z pangkat min 2 XZ. Seperti itu. Itu untuk sifat pergeseran waktu. Selanjutnya ada sifat time reversal. Time reversal ini bisa dilihat ketika Xz ditransformasikan ke dalam Xz dengan ROC sebagai berikut, maka nilainya sama dengan ketika X dengan N itu adalah minus atau minus N, ketika ditransformasikan ke dalam Z akan sama seperti tadi, kurang lebih mirip dengan pergeseran waktu, yang mana akan menghasilkan Z pangkat min 1 untuk nilai X-nya. Nah, lalu ada sifat diferensiasi, di mana transformasi Z ini juga berfungsi atau bisa difungsikan untuk diferensiasi. Nah, dengan persamaan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada sifat konvolusi. Sifat ini yang akan lebih sering kita temui untuk pemecahan-pemecahan soal dalam sifat transformasi Z, atau pemecahan-pemecahan soal dalam analisis tentang transformasi Z. Nah, di sini ada sifat konvolusi, yang mana untuk bidang N atau dalam domain N, ketika dikonvolusikan akan memiliki persamaan tertentu yang cukup rumit bisa dibilang, ataupun cukup panjang, yaitu X1N konvolusi menjadi X2N. Namun ketika dipindahkan ke dalam bidang Z, ditransformasikan ke dalam Z, hal tersebut dapat dipersingkat dengan hanya mengkalikannya saja. Jadi X1 dalam domain N ini ditransformasikan ke dalam Z menjadi X1Z. Ketika dikonvolusikan dengan X2Z, hanya perlu mengkalikan, tidak perlu menggunakan rumus konvolusi yang cukup panjang tadi. Nah, itulah mengapa ada kemudahan dalam penggunaan
transformasi Z ini dalam pengerjaan-pengerjaan soalnya. Sehingga bisa dibilang lebih mudah ataupun lebih fleksibel. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, dari contoh soal ini ada sebuah sistem dalam domain Z, di mana sistem ini bisa dilihat HZ dengan persamaan Z pangkat min 1 tambah setengah Z pangkat min 2 per 1 kurang 3/5 Z pangkat min 1 tambah 2/25 Z pangkat min 2. Nah, dari sistem ini diinginkan respon sistem, apa inputannya atau apa sinyal yang dieksitasi, itu adalah unit step di sini. Unit step itu apa? Unit step itu seperti di modul sebelumnya, di mana unit step adalah bisa dibilang sebuah sinyal yang bernilai sama untuk n lebih besar dari 0. Nah, nilai tersebut direpresentasikan dalam domain Z menjadi XZ ini. Nah, serupa. Nah, untuk persamaan fungsi sistem sama seperti modul B sebelumnya, persamaan masih sama di mana output merupakan hasil dari si input yang sistem yang dieksitasi oleh input atau hasil dikali exit. Nah, dengan exitnya apa? Ya tadi itu unit step. Ketika ditransformasikan ke dalam domain Z menjadi 1/1 kurang Z min 1. Nah, sehingga kita bisa masukkan HZ yang tadi sebelumnya udah ada dan juga XZ yang ini ketika kita masukkan ke dalam persamaan YZ tadi akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, ini masih baru substitusi. Ketika kita kalikan kedua hal ini, maka akan dihasilkan nilai berikut. Nah, setelah kita kalikan nilai HZ dikali XZ, lalu hasil kalian tersebut kita buang negatifnya dengan pengkalian Z kuadrat, sehingga menghasilkan nilai seperti ini, di mana ini seharusnya ada Z kuadrat tambah setengah Z, namun Z dikeluarkan 1 lalu diturunkan ke bawah YZ. Ini untuk apa? Untuk memudahkan transformasi ataupun pengerjaan selanjutnya. Nah, lalu dari nilai yang ini, kita faktorisasi menjadi 3 hal, supaya kita dapat menggunakan pecahan atau metode pecahan parsial. Nah, dari metode pecahan parsial ini didapati 3 variabel A, B, C. Nah, untuk mencari masing-masing variabelnya, didapati caranya adalah untuk mencari A misalnya. Untuk mencari A ini, maka kita gunakan nilai Z-nya adalah nilai Z yang di bawah si A ini, atau Z sama dengan 1/5. Nah, ketika kita masukkan Z kurang 1/5 ini, maka didapati persamaan sebagai berikut. Nah, di mana hasil ini muncul ketika kita menghabisi semua bagian bawah ini, sehingga didapati satu persamaan yang lebih mudah. Lalu ketika kita masukkan Z sama dengan 1/5 tadi, didapatilah nilai 35/8. Nah, jadi hal tersebut nilai ini 35/8 ini merupakan nilai dari A. Nah, selanjutnya cara yang sama untuk nilai yang B, di mana kita masukkan di sini ada Z min 2/5, maka kita masukkan Z sama dengan 2/5 dengan Z min 2/5-nya pindah ke YZ karena penghabisannya di bawah semuanya. Lalu didapatilah nilainya minus 15/2. Nah, dari hal tersebut sama dengan C-nya, di mana tadi C memiliki nilai Z min 1, sehingga menjadi Z sama dengan 1. Lalu ketika kita masukkan, maka didapati nilai 25/8. Dari masing-masingnya tadi 35/8, minus 15/2, dan juga 25/8, kita masukkan. Nah, sehingga didapati hasil yang lebih mudah. Nah, dari nilai ini kita masukkan ke tabel yang tadi kita punya, yaitu ini, tabel transformasi Z, sehingga didapatilah solusi sebagai berikut. 35/8 ke depan, 1/5 menjadi konstanta, jadi A pangkat NUN, sama hal dengan ini, A pangkat NUN. Namun kalau ini langsung NUN. Nah, di mana ini sudah ketika 25/8 yang kita majukan ke depan, ini langsung 1/1 kurang Z pangkat 1 atau
UN. Nah, inilah salah satu contoh tentang pemudahan dari pengerjaan menggunakan transformasi Z. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih rekan-rekan telah menonton video saya. Sekian, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, dan selamat sore.